Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Tamanrejo, Bapak Khairul Mahmud, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tamanrejo yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, dapat kita ikuti bersama kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SDN 1 Tamanrejo. Yang keempat, diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Yang terakhir, yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Cara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN 1 Tamanrejo kepada Bapak Khairul Mahmud, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Wilatna
Puji Puji Ratnawati selaku CGP Angkatan 9 yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tamanrejo. Pertama-tama adalah kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa panjenengan di sini dikumpulkan dalam ruangan ini? Yang pertama, kita mendukung kegiatan CGP terutama Angkatan 9, yaitu melaksanakan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna selaku CGP Angkatan 9. Saya berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi tugas Bu Ratna di CGP, akan tetapi nantinya juga harus dilaksanakan di sekolah kita, terutama di kelas Bu Ratna sendiri, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi di kelas-kelas lain. Yang kedua, saya mengucapkan selamat untuk teman-teman guru SDN 1 Tamanrejo karena ada beberapa guru yang terdampak. Yang pertama Ibu Lia sebagai guru penggerak angkatan 7, dia sudah hilang karena sudah lulus. Dan yang kedua Ibu Tina Dirahayu sebagai CGP Angkatan 9. Dan yang ketiga Ibu Siti Aminah. Dan yang sekarang yang akan melaksanakan inseminasi adalah Ibu Ratna selaku CGP Angkatan 9. Besar harapan saya selaku kepala sekolah di SDN 1 Tamanrejo adalah dapat menginspirasi atau menularkan ilmu yang didapat di program pendidikan guru penggerak kepada teman-teman di sekolah dan juga guru-guru di kecamatan kita, yaitu kecamatan Tentunya. Dan yang terutama adalah dapat menjadikan murid panjenengan semuanya sebagai puncak hasil dari program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan semoga menjadi inspirasi buat guru lain yang belum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dari saya, yang terakhir adalah mudah-mudahan Bu Ratna dan teman-teman yang saat ini melaksanakan program pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan nantinya harapan saya lolos menjadi guru penggerak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah acara ini, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Dwi Puji Ratnawati, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi saya di modul 1.4.
Di sini saya akan berbagi praktik baik di modul 1.4 ini, karena dalam program angkatan calon guru penggerak angkatan 9 ini diwajibkan untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang nantinya akan diunggah di PMM, dan link dari unggahan itu tadi nanti dikirimkan ke LMS. Apabila saya tidak melakukan ini, nanti tidak bisa centang hijau dan tidak bisa lanjut ke modul selanjutnya. Perkenalkan, ini Bapak Saiful Anam, fasilitator saya ini dari Cilacap. Yang kedua ini Ibu pengajar praktik saya, Ibu Hari Setiawati dari SMA 1 Kuningan, dan Ibu Ciratnawati saya sendiri. Beliau berdua ini yang memberi motivasi saya apabila saya dalam mengerjakan tugas masih ada yang kurang, memberi semangat, ayo dikerjakan, ini masih ada yang kurang. Dan ini yang bertugas memberi motivasi kepada TGP Angkatan 9 seperti yang satu kelas dan dengan saya. Sebelum kita ke modul yang 1.4, kita is breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, berdiri semua Bu, Bapak Ibu. Ini tadi es briefing ya. Ini bisa dipraktekkan Bu Yesi guru olahraga kalau silakan. Siap. Latar belakang kegiatan hari ini adalah untuk menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Yang ketiga,
Budaya positif yang terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah itu akan terwujud. Tujuan diseminasi menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan tidak bersifat statis akan tetapi dinamis. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat, dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu diibaratkan sebagai petani. Jadi muridnya itu adalah padinya. Jadi kalau petani ini pintar dalam mengolah tanah, pengairannya, pemupukannya, itu akan menghasilkan padi yang banyak, yang melimpah. Seorang petani itu harus bisa memupuk, memelihara tanaman padi dengan membasmi ulat-ulatnya. Begitu juga kita sebagai guru, kita harus bisa memupuk anak, tidak langsung dipupuk diberikan aja. Memupuk dalam arti kita harus bisa mendidik anak ini mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ini ada perubahan paradigma. Jadi kita bisa melihat nanti perubahan paradigma ini kita praktekkan di sini. Nanti ada yang maju ke depan untuk mempraktekkan ini sebagai orang A dan orang B. Nanti orang A ini yang mengapa, orang B yang membuka kepalanya ini. Dengan cara itu dirayu atau dibujuk atau dicikitik atau kasih uang, mau diajak kemana, nah itu terserah orang yang B. Kalau ada yang mau mempraktekkan ke depan mungkin Pak Tarom. Jadi dia kalau positif. Pak Tarom sama Pak Budi. Pak Tarom sama Pak Budi. Ya, mungkin bisa dipraktekkan ke depan antara Pak Tarom dan Pak Budi. Dilaksanakan. Ya, Pak Tarom yang A, Pak B. Oh, Pak Tarom yang A, Pak Budi yang B. tapi Pak Tarom sing niku. Iya, sing asli itu. Aku yang kenal aja. Pak Tarom sebagai orang ya. Pak Tarom yang A, Pak Budi yang B. Jadi nanti Pak Budi berusaha untuk membuka kepala tangannya Pak Tarom dengan cara digelitik atau dirayu atau disuap dengan uang. Nah, sekarang Pak Budi mencoba untuk membuka kepala tangannya Pak Tarom. Bul, kata Pak Budi. Pak Tarom. Mauan ya? Mau dong. Boleh.
mana aja. Bisa tidak Pak Budi? Tidak bisa, sulit. Tidak bisa, tidak bisa dirayu, tidak bisa. Saya paksa loh. Paksa Saya nggak paksa. bisa. Kira-kira yang dipegang Pak Tarom itu, yang dipegang erat sama Pak Tarom itu kira-kira apa Pak? Ada masnya. Oh ada masnya. Mas Tarom. Nggak boleh karena ada masnya Pak Budi. Itu yang dipegang nggak boleh. Nah masih dipertahankan sama Pak Tarom, tidak boleh diambil sama Pak Budi. Jadi Pak Tarom tidak ingin membuka ini tadi karena dia mempertahankan. Dia pelit. Ya, dia ingin mempertahankan dia di genggam itu tadi ya. Terima kasih Bapak Tarom dan Bapak Budi. Tepuk tangan. Jadi motivasi. Jadi dari kegiatan ini perubahan paradigma. Jadi dirayu dengan dirayu Pak Budi, dikritik, Pak Taromnya masih menggenggam tangan saja, dia tidak mau membuka. Ya, ternyata di dalam itu tadi katanya isinya emas. Teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Perubahan paradigma menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ada perubahan paradigma stimulus respon dari teori atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon, kita membaca mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika orang lain itu bisa mengontrol kita, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Jadi teori kontrol atau pilihannya, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu dalam teori kontrol kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita ingin semaunya berlari, tujuan kita untuk cepat menghafal finish. Kita membersihkan kelas, itu tujuannya biar kelas bersih. Itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi di sini kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Yang kedua ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Pada disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Seorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pada tindakan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar
Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bisa bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Di dalam profil belajar Pancasila ini, biar mudah mengingatnya, kita bisa menyanyikan bersama-sama. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Sudah? Sudah apa? Ada yang mau maju ke depan untuk menyanyikannya? Biasanya ada yang dinyanyikan sambil gerakannya. Ada yang lebih pintar memeragakannya. Kemarin sudah diperagakan oleh Bu Dina. Bu Dina, Pak Taro, mau Pak Taro? Bu Dina kan kemarin belum maju. Sekarang maju. Kita nyanyikan bersama Bu Dina yang gerakannya. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Sekarang kemarin ketiga. Jadi kita ikut gerakannya Bu Dina. Ikuti Bu Dina gerakannya ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan gerakan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi Bu. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau tidak bisa berarti kepalanya pusing. Ya, terima kasih untuk Bu Dina telah memperagakan lagu profil belajar Pancasila. Setiap perilaku itu perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi semua perilaku mempunyai tujuan tadi. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu kan dorong dari luar. Jadi motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya, yaitu motivasi internal dari dalam diri. Konsep disiplin, identitas gagal, itu ada dua, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, guru membuat aturan dan murid menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Anak disakiti dalam jangka panjang, murid takut, memaksa, rendah diri dan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan. Biasanya ada rasa iri dan mematikan kreativitas. Konsep disiplin, identitas sukses, itu ada konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu bersifat dua arah. Aturan yang sudah dibahas, disetujui dan disepakati
oleh guru dan murid. Konsekuensinya jika ada pelanggaran, murid tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Fokus memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain. Ini restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Biasanya restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ini ada hukuman, konstitusi, dan restitusi. Apabila ada anak yang terlambat masuk ke sekolah, itu biasanya kalau hukuman, gurunya marah sehingga anak takut, langsung guru ini tadi menyuruh anak untuk lari ke lapangan, putar 3 kali, putar lapangan. Tuh, kalau konsekuensi dia ada anak terlambat masuk sekolah, itu guru menyuruh anak untuk menulis. Konsekuensinya dia terlambat, dia harus menulis kalimat sebanyak 50 kali karena datang terlambat. Guru ini tegas karena adanya peraturan tadi, konsekuensinya ini. Terus yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, sehingga guru ini membantu untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tadi terlambat karena bangunnya siang bulan. Apakah tidak dibangunkan oleh orang tuamu? Jadi solusinya nanti gimana kalau dia datang terlambat? Nah, itu dibangunkan oleh orang tuanya atau oleh kakaknya. Ini ada tindakan beberapa guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu disuruh mencatat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Push up karena tidak memakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Nomor 1 tadi hukuman. Jawabannya tadi betul apa salah? Betul. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Tadi hukuman ya jawabannya ya. Nomor 3, murid diminta push-up. Tadi juga hukuman. Menggantikan kertas tugas tadi apa? Jawabannya Bapak Ibu tadi apa? Konsekuensi. Ya betul, sudah. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Jadi betul semua ya nanti jawabannya. Berarti Bapak sudah tahu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu bisa dari eksternal, bisa dari internal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
Ini ada penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Dari 6 ini, jadi ada penghargaan yang tidak efektif. Itu orang biasanya berusaha, nanti setelah dia berhasil itu akan berhenti. Contohnya orang yang perokok berat atau pecandu rokok berat itu, dia nanti diiming-iming, kowe kok nek orang kalau kamu tidak merokok nanti tak kasih ini, dikasih itu. Kalau tidak merokok, Jika berhenti mau dikasih uang 1 M gitu. Tapi begitu uang 1 M-nya sudah dikasihkan, dia merokok lagi. Nah, itu sudah ya, penghargaan yang tidak efektif. Ya. Ada penghargaan yang merusak hubungan. Jadi kita memuji, itu lo pintar, anak itu lo pintar, anak itu lo baik, anak itu udah. Terus yang mendengarkan ini nanti akan iri. Sungguh puji itu, sungguh puji. Nah, jadi itu penghargaan yang merusak hubungan, ada rasa irinya. Terus ada lagi penghargaan yang menurunkan kualitas. Ya, misalnya saja dalam penulisan kita menulis artikel, terus nanti kita menyuruh orang untuk mengerjakan. Aku tuliskan artikel, nanti biar ada penghargaannya, mungkin dikasih uang. Jadi setelah dia ini dapat bayaran terus dari itu, setelah dia tidak dibayar, dia tidak akan menulis. Aku biasanya dibayar, membuat artikel itu dibayar kok, kira dibayar. Jadi ini akan menurunkan kualitasnya. Terus penghargaan yang mematikan kreativitas itu biasanya ini dalam pembuatan anak membuat puisi. Ya, jadi dalam pembuatan puisi itu kalau puisimu bagus nanti dijanjikan akan dikasih apa. Nah, jadi anak ini kalau hasil puisinya jelek, dia malah paling kiranto ini saya mau sing wis dikaro bumbu sing apik. Ya. Jadi itu ada penghargaan yang mematikan kreativitas, ada penghargaan yang menghukum. Ini biasanya anak dapat ringnya 1, terus anak tadi nilainya turun karena mungkin ada murid baru yang datang lebih pintar dari dia dapat ring 2. Ya dapat ring 2 ini merasa aku itu masih dihukum, nggak jadi dikasih penghargaan, dikasih penghargaan, tapi malah mendapat hukuman. Yang terakhir adalah penghargaan untuk mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya ini pada saat TK itu belajar yang pertama kali, yaitu untuk penghargaan untuk mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana cara memasukkan A, B, C dan seterusnya di TK itu. Terus yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia hidup itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu bisa sandang, papan, pangan. Kita harus bisa bertahan hidup karena kita butuh makan, minum, itu bertahan hidup. Kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Penguasaan. Terus ada lagi yang ketiga, kesenangan. Yang ini tadi keempat ya. Terus yang kelima kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau dia ingin mencari makan, itu berarti bertahan hidup. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh
Doni yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jawabannya Doni itu bisa seperti ini. Saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakannya bekal makan siang. Betul. Itu kebutuhan yang tidak terpenuhi, kira-kira apa? Makan. Makan itu berarti tahan hidup. Yang kedua, saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya. Itu berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi dari Doni berarti apa? Merasa kasih sayang. Ya. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dengan saya dan menuruti keinginan saya. Itu berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah yang merasa senang, merasa hebat. Senangan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Itu termasuk kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebebasan. Yang terakhir, saya melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Tadi saya lapar itu untuk bertahan hidup, betul. Terus saya merasa senang jika teman saya memperhatikan saya, itu tadi kasih sayang, ya. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut, itu kekuasaan. Saya merasa bosan dengan bekal, kebebasan. Dia ingin bekal yang beda dengan bekal biasanya. Saya melakukannya karena iseng saja. Ini kesenangan. Dia senang kalau teman-teman ekspresinya itu ketakutan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Kasusnya Dinda, anak kelas 1 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Jika ada suara, kan tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Kalau Dinda jawabannya seperti itu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda? Benar apa? Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Kesenangan, betul. Kesenangan. Dia senang kalau dia mengerjakan sambil bersenandung nyanyi. Nah, kalau yang kedua ini masing-masingnya juga tadi jawabannya juga Ibu guru tidak menyapa hari ini padahal aku kan pakai jepit rambut baru. Nah ini termasuk kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan apa? Kasih sayang. Ya, kita buka jawabannya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, betul sekali. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti ini Dinda, kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Dinda ini apa? Kebosanan apa kebebasan? Kebebasan. Dia ingin bebas, tidak belajar yang monoton seperti itu saja. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada posisi 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer.
Ini ada video dari Naren yang terlambat datang ke sekolah sehingga dia harus ditegur oleh guru piket. Kita saksikan videonya Naren. Ini di PNM juga ada. Nggak bisa itu di PNM. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi video dari 5 posisi kontrol. Nah, ini perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Ini ada sebagai penghukum. Itu posisi penghukum ini menghardik, menunjuk, berkaca media. Hukumannya bisa fisik dan verbal. Dampak pada murid itu akan mengurangi kesalahan lagi. Murid menjadi pendiam. Murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jangan membuat rasa bersalah. Ini saat bicara suaranya cenderung lebih lembut, tenang, tapi menyerahkan murid. Itu tadi dari video Naren tadi ya. Terus dampak pada murid itu bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Murid rendah diri. Terus kalau posisi teman, itu suara gurunya ramah, dia seolah-olah temannya dari anak yang membuat masalah itu tadi, cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya tergantung pada seseorang, tidak mandiri dan tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri. Posisi yang pemantau ini suaranya datar, tidak emosi, bersenda-gurau, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dampak kepada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang didapatkannya. Dampak pada murid juga menyesuaikan diri jika diawasi. Dia akan baik apabila dia diawasi. Kalau tidak diawasi ya dia seenaknya saja. Terus yang terakhir ada posisi manajer. Di posisi manajer ini suara guru netral, mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jangan pada murid, itu murid menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri karena dia mampu memecahkan masalahnya sendiri.
ada contoh penerapan di sekolah, penerapan sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah, penerapan sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Anak tidak memakai pakaian yang lengkap pada saat upacara. Ini kalau di posisi penghukum itu kalau tidak memakai pakaian lengkap berdiri di paling selatan menghadap ke timur. Nah ini anak akan diperlakukan seperti itu. Terus kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru sudah memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, kok masih saja memakai pakaian yang tidak lengkap, mungkin kurang topi atau dasi. Kalau kita sebagai teman, ayolah tertib buat ibu, biar ibu itu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulang lagi ya. Itu posisi teman. Tapi kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya jika kamu tidak memakai pakaian yang lengkap. Itu pemantau. Beda dengan posisi manajer. Di sini biasanya itu menanyakan dulu, apakah kamu tahu alasannya kenapa kamu kok tidak memakai pakaian yang lengkap? Itu Bu tertinggal atau topinya masih di kamarnya kakak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu supaya nanti pada saat upacara lagi kamu tidak bisa berpakaian lengkap. Saya akan menyiapkannya malam hari Bu. Kadang ada anak yang seperti itu. Jadi kita bertiga sebagai posisi manajer. Yang keenam ada keyakinan kelas. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini supaya tidak ditilang oleh polisi atau untuk menjaga keselamatan diri. Itu ada kalau tidak ditilang polisi kan lebih ke keselamatan diri kita. Kalau nanti kita pakai helm, kalau kena benda yang mungkin membahayakan, mungkin aman daripada kita tidak memakai helm. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contoh nilai kebajikan, kejujuran, terus kerjasama, ada disiplin, ada gotong royong, ada apa lagi? Kemandirian. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama oleh anggota dalam kelas tersebut. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan. Kira-kira jawaban dari Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Ini keyakinannya rasa apa ini? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, itu rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya dilarang melakukan kekerasan. Itu apa? Dilarang melakukan kekerasan. Katanya dengan keamanan. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Bergantian menunggu giliran. Kita sabar. Kita lihat jawabannya. Kembalikan barang ke tempatnya itu tanggung jawab. Betul ya tadi. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir, berkomitmen. Dilarang melakukan
kekerasan itu keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran itu sabar. Itu tadi apa itu Pak? Dalam pembuatan keyakinan keras itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu kita menanyakan harapan dari anggota kelas untuk menciptakan kelas yang seperti apa. Terus kita tanyakan berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh anggota kelas, bersifat universal. Terus semua anggota kelas dilibatkan, tidak ada yang dilewati. Terus ditandatangani oleh semua warga kelas. Kalau kelas 2 ya ditandatangani kelas 2. Ini dalam membuat keyakinan kelas di kelas saya di kelas 2. Anak-anak menulis pada kertas, nanti ditempelkan di depan kelas. Nah, setelah ditulis tadi, menempelkan di depan kelas. Kembali keyakinan yang sudah dilakukan ke kemudian ini ditandatangani oleh semua warga kelas dan kita tempelkan pada kelas 2. Keyakinan kelas 2 ini, yang pertama masuk kelas tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga melaksanakan tiket tempat, menghargai dan menghormati, yang kelima bersikap rukun dan jujur, yang keenam berdoa sebelum
dan sesudah pelajaran. Itu adalah keyakinan kelas dari kelas 2. Mereka tujuh yaitu segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan tanggung jawab. Dalam tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitas, lalu kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya itu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian bisa mengatakan, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Ini adalah menanyakan keyakinannya. Karena melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu keyakinannya. Ini ada kasus di kelas 2. Pada siang hari ada beberapa anak yang melapor ke ruang guru. Anak tersebut membuat laporan bahwa ada temannya yang tidak melaksanakan tugas BK di bangku kelas. Anak tersebut bernama Alma. Kejadian seperti itu membuat kelas menjadi gaduh dan rusuh karena anak yang merasa melakukan tugas BK ini tadi jengkel ada teman yang tidak bisa diajak kerjasama. Ini saya bertindak sebagai manajer untuk melakukan segitiga restitusi. Orang Indonesia kan? Jompa.
Respon dari saya. Kesimpulannya, kita itu sebagai guru berupaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, di mana keamanan dan keselamatan anak diutamakan untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan ajaran pelajar dewasa. Karena pada dasarnya anak melanggar aturan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai guru yang berada pada posisi atau sebagai manajer harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan demikian, anak dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, sehingga motivasi intrinsik muncul dari dalamnya. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri di sini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah dibawakan oleh Bu Ratna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.